Shalom, selamat sore para perempuan yang Tuhan kasihi. Sore hari ini kita akan kembali bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita bersama-sama mendengar serta merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena di tengah-tengah berbagai aktivitas yang kami lakukan, baik di rumah, baik di tempat kerja, kembali kami bersama-sama akan mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti, kami dapat memahami apa yang harus kami lakukan usai kami bersama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Bimbinglah kami oleh kuasa Roh Kudus, supaya kami sungguh-sungguh dapat memahami dan juga mengerti akan apa yang menjadi berita kebenaran sabda-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan berita itu kepada kami, supaya kami semakin terpelihara dalam iman, dalam ketaatan, kesetiaan, dan takut akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami yakini sebagai firman yang hidup, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Para perempuan yang Tuhan kasihi, mari kita membuka kesaksian Injil Matius pasal 17. Kita akan dengarkan dan kita akan baca kesaksiannya mulai ayat 22 sampai dengan ayat 27. Injil Matius pasal 17 ayat 22 hingga ayat 27. Dua perikop akan menjadi bacaan kita sore ini. Perikop pertama berjudul pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus, dan perikop kedua berjudul Yesus membayar bea untuk bait Allah. Firman Tuhan berkata demikian, saudariku yang Tuhan kasihi. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Demikian, saudariku para perempuan yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang telah kita baca dan kita dengar bersama sore ini. Berbahagialah kita yang mendengarnya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke
ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Saudariku yang Tuhan kasihi, para perempuan yang juga dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada peribahasa mengatakan bagai petir di siang bolong. Peribahasa itu mau mengatakan di tengah situasi tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan, tiba-tiba kita mendengar berita yang sangat mengejutkan. Maka berita yang sangat mengejutkan itu diibaratkan petir di siang bolong. Begitu pula apa yang terjadi dengan murid-murid. Di tengah kehidupan kebersamaan dengan Sang Guru, yang Yesus Kristus dalam karya pelayanannya bersama-sama dengan murid-murid, murid-murid kembali mendengar satu pengumuman, mendengar satu pesan yang disampaikan oleh Yesus bahwa Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Pengumuman atau berita yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya itu bagaikan petir di siang bolong. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada hal-hal yang dipandang mungkin pada waktu itu mengkhawatirkan dan memprihatinkan. Tiba-tiba murid-murid mendengar berita bahwa Anak Manusia, dalam hal ini Yesus sendiri, akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Bahkan dikatakan dan mereka akan membunuh dia. Pesan yang pasti mendatangkan banyak suasana. Pesan dan pengumuman yang didengar yang pasti melahirkan kegundahan, kegelisahan, ketakutan, kesedihan, tapi juga sekaligus mungkin tanda tanya. Apakah pesan itu benar? Apakah pengumuman yang disampaikan Yesus itu iya begitu adanya yang akan terjadi, atau itu hanya sebagai shock terapi yang mau mengingatkan murid-murid, yang mau menegur murid-murid, dan mau menyadarkan murid-murid akan apa yang harus diperbuat dan dilakukannya. Belum selesai kesedihan itu, para perempuan yang Tuhan kasihi. Oleh karena mendengar pemberitahuan, pengumuman yang disampaikan oleh Yesus sendiri bahwa dirinya sendiri akan mati di tangan Anak Manusia dan dibunuh oleh mereka, kini datang petugas pemungut bea Bait Allah yang bertanya kepada Petrus, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham?" Sebuah pertanyaan yang juga semakin memberikan pressure atau tekanan yang besar kepada Petrus. Di satu sisi dia mendengar bahwa gurunya akan diserahkan. Di satu sisi dia mendengar ucapan itu dari Yesus langsung bahwa Yesus akan diserahkan ke dalam tangan Anak Manusia lalu dibunuh. Dan kini ada pihak lain yang juga menegaskan, mempertanyakan, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham? Saudariku, para perempuan yang Tuhan kasihi, kenapa pertanyaannya Yesus dan murid-muridnya harus membayar bea Bait Allah? Sama seperti dalam kehidupan kita, ibu-ibu, para perempuan yang Tuhan kasihi. Ketika kita membeli barang-barang, apakah itu barang-barang kebutuhan pokok ataupun adalah barang-barang kebutuhan kelengkapan lain di tengah-tengah rumah tangga kita, tanpa disadari sesungguhnya itu ada pajak. Ada pajak pertambahan nilai atau PPN yang harus dibayarkan.
Misalkan harga televisi yang ibu-ibu lihat ketika ibu-ibu itu masuk ke mall, itu kelihatannya biasa-biasa saja. Tapi bisa jadi itu sudah termasuk harga pertambahan atau pajak pertambahan nilai 10%. Sehingga harganya terlihat menjadi ganjil. 449 sekian. Ada pajak yang harus dibayarkan. Ada tanggung jawab dan kewajiban yang harus dibayarkan. Belum lagi bahan pokok yang dibeli dan diimpor dari luar negeri, pajaknya sudah dibayar oleh pemerintah. Sehingga harga jualnya kepada masyarakat bisa jadi lebih tinggi sedikit karena sudah termasuk pajak di dalamnya. Nah, pada waktu itu dalam kehidupan masyarakat, dalam pelayanan komunitas di Bait Allah, juga beberapa kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya itu dikenai pajak. Tepung, gandum, minyak, kemenyan, pakaian imam, itu dikenakan pajak, dikenakan bea. Dan karena itu adalah hal yang wajar pemungut bea mempertanyakan itu kepada Petrus. Karena pajak menjadi kewajiban semua warga masyarakat, bea menjadi kewajiban semua warga masyarakat dan semua komunitas, khususnya adalah komunitas di Bait Allah, persekutuan di Bait Allah. Maka mereka punya tanggung jawab untuk membayar bea itu, termasuk Yesus. Petrus ketika ditanya oleh petugas pemungut bea menjawab memang membayar. Memang membayar. Jawaban yang masih samar-samar. Jawaban yang masih penuh dengan nada ragu-ragu antara membayar dan tidak membayar. Sebab jawaban yang tegas, yang tidak penuh keraguan-raguan ketika ditanya, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Sederhana jawabannya, bayar, dan sudah dilakukan. Tapi ketika Petrus menjawab, memang membayar, ada nada ragu. Ada nada takut salah memberikan jawaban. Ada nada belum yakin bahwa Yesus telah membayar bea Bait Allah sebesar 2 dirham. Karena itu, para perempuan yang Tuhan kasihi, Yesus tahu keraguan yang dihadapi oleh Simon Petrus. Yesus tahu apa yang dihadapi oleh Simon Petrus dalam keraguannya dan ketidakpastiannya untuk memberikan jawaban kepada pemungut bea Bait Allah. Karena itu Yesus mempertanyakan kembali kepada Petrus, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak, dari rakyatnya atau dari orang asing? Jelas keraguan itu terjawab di sini, para perempuan yang Tuhan kasihi. Keraguan Petrus di awal ketika ditanya pemungut bea Bait Allah pada akhirnya terungkap secara jelas ketika dipertanyakan oleh Yesus. Pertanyaan yang kurang lebih esensinya sama, nilainya sama. Jelas jawaban Petrus di sini. Dari orang asing. Menandakan bahwa sesungguhnya Petrus tidak tahu. Keraguan itu terjawab dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Sesungguhnya Petrus takut salah dari awal. Dia ragu-ragu. Sehingga ketika dia takut salah, dia ragu-ragu, dia menjawab memang membayar. Tapi pada akhirnya jawaban itu menjadi terang benderang di ayat yang ke-26. Ketika Petrus berkata dari orang asing. Artinya para perempuan yang Tuhan kasihi, Yesus kembali menegaskan, jika bea itu dibebankan kepada orang asing, maka berarti rakyat bebas. Rakyat tidak punya tanggung jawab apa-apa.
Nah, karena itu para perempuan yang Tuhan kasihi, Yesus kemudian memberikan penjelasan di ayat yang ke-27, supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Artinya, Yesus mau menyadarkan Petrus dan juga mungkin murid-muridnya yang mendengar hal ini, bahwa siapapun yang menjadi bagian dari komunitas atau persekutuan di bait Allah, dia tidak boleh jadi batu sandungan bagi sesamanya, khususnya dalam hal membayar bea. Karena itu Yesus meminta kepada Petrus, jangan kita jadi batu sandungan bagi mereka. Pergilah memancing dan ikan pertama yang kau pancing bukalah mulutnya. Karena di situ ada 4 dirham, bayarkanlah bea kepada pemungut bea bait Allah, 2 dirham untukku dan 2 dirham juga untukmu. Artinya para perempuan yang Tuhan kasihi, tanggung jawab setiap orang percaya dalam kehidupan persekutuan, dalam kehidupan bersama di tengah masyarakat, itu harusnya berjalan dalam keseimbangan. Jangan kehadiran kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Jika memang ada kewajiban, ada tanggung jawab kita yang harus dikontribusikan di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, di tengah komunitas bersama, maka lakukanlah itu dan nyatakanlah tanggung jawab kita. Ambil contoh sederhana. Di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani, kita mungkin pernah berjumpa dengan lingkungan yang menerapkan aturan untuk berkontribusi, berpartisipasi, mendukung kegiatan yang ada di lingkungan. Apakah itu dengan menyediakan biaya pancan, keperluan dalam rangka membiayai lingkungan di sekitar kita. Setiap bulan, setiap warga lingkungan itu dikenakan biaya itu. Jangan beralasan supaya kita tidak menjadi batu sandungan, karena memang itu adalah bagian dari kontribusi dan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat, sebagai warga di lingkungan itu, maka bayarlah itu supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Belum lagi kita yang punya kendaraan, kita yang diberi berkat melimpah lewat kendaraan baik roda 2 atau roda 4, ada tanggung jawab kita setiap tahun. Bayarlah itu sebagai tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik, yang taat pada aturan, yang taat pada hukum. Sama seperti Yesus taat pada aturan, sama seperti Yesus mengajak murid-murid untuk taat dan hormat pada aturan. Karena sejatinya aturan dibuat supaya ada kesetaraan, kesederajatan, ada keseimbangan di antara sesama anggota masyarakat itu sendiri. Demikian pula dengan kita, para perempuan yang Tuhan kasihi. Dalam kehidupan yang kita jalani, kita tahu betul bahwa ada bagian-bagian dari tanggung jawab kita kepada pemerintah, kepada lingkungan, termasuk kepada gereja. Pertanyaannya, sudahkah itu dengan taat kita wujudkan dalam hidup kita? Sudahkah itu kita hormati, kita hargai, dan kita kontribusikan dengan benar seperti yang menjadi teladan sebagaimana Yesus sampaikan dalam bacaan kita saat ini? Situasi yang dialami oleh murid-murid pasca mendengar pengumuman bahwa Yesus akan diserahkan ke dalam tangan anak manusia pasti membuat mereka pilu, membuat mereka prihatin, membuat mereka sedih. Tetapi kesedihan itu tidak boleh menutupi peran dan tanggung jawab yang harus mereka berikan kepada persekutuan, kepada komunitas itu sendiri. Demikian pula dengan kita. Hidup yang kita jalani bukan hidup yang mudah, hidup yang jelas susah, hidup yang jelas sulit, hidup yang jelas penuh perjuangan yang lebih dan lebih lagi. Tapi jangan itu kemudian menghalangi peran tanggung jawab kita untuk taat dan patuh pada aturan. Yesus memberi contoh dalam bagian yang kita baca.
Dia taat aturan. Dia hormati aturan itu. Karena itu apa yang menjadi tanggung jawabnya, yakni membayar bea bait Allah. Yesus bayar. Demikian pula dengan kita seharusnya, para perempuan yang Tuhan kasihi. Ada kontribusi kita untuk pelayanan gereja. Ada kontribusi kita untuk pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Ada kontribusi kita kepada negara. Lakukanlah itu. Jangan berpikir bahwa ada banyak orang-orang yang masih korup, lalu kita tidak mau membayar. Biarkanlah itu menjadi tanggung jawab mereka kepada Tuhan. Tapi tanggung jawab kita kepada pemerintah, yang juga menjadi tanggung jawab kita kepada Allah, yang telah memberikan kita berkat dan mencukupkan kebutuhan kita, harus tetap kita jalankan. Sebagai orang yang takut akan Allah, maka hidup kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk kemuliaan Allah melalui kontribusi kita kepada sesama, dan melalui kontribusi kita kepada lembaga-lembaga yang Tuhan percayakan untuk mengelola segala sarana dan kelengkapan yang Tuhan berikan itu. Mari kita belajar dari Yesus, para perempuan yang Tuhan kasihi, yang tetap taat pada aturan dengan membayar bea bait Allah. Lakukanlah itu juga menjadi tanggung jawab kita, karena kita percaya Tuhan mengajak kita untuk memainkan peran itu demi hadirnya sukacita bagi kehidupan bersama. Amin. Mari kita menutup renungan sore hari ini, ibu-ibu, para perempuan yang Tuhan kasihi, dengan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengar dan kami renungkan bersama-sama. Ajar kami untuk dapat menghayati dan menghidupi kebenaran firman-Mu itu, lalu melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Baik itu harus kami perankan di tengah-tengah lingkungan masyarakat, persekutuan gereja, ataupun di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena Engkau sendiri telah memberi teladan sebagai warga bait Allah, sebagai bagian dari komunitas bait Allah, Engkau pun juga mematuhi dan mentaati aturan yang berlaku. Salah satunya adalah termasuk membayar bea bait Allah. Ajar kami pun untuk meladani sikap yang Engkau telah tunjukkan, ya Allah. Ya Allah, ya Bapa kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sakit. Pulihkan mereka dan berkati mereka, supaya mereka dapat kembali kepada kebugarannya seperti sedia kala. Kami yakin, kami percaya tangan Tuhan akan terus terulur melakukan yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk Opa Johanes Sahetapi dan putri terkasihnya, Kakak Marisa dan Dede Kristi. Tuhan berkati mereka di tengah duka yang mereka rasakan ketika ibu, istri yang Tuhan kasihi dan yang dikasihi oleh keluarga telah Tuhan panggil mendahului kami semua. Duka yang mereka rasakan biarlah kiranya dihibur oleh Tuhan sendiri. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, aktivitas kami di sepanjang hari ini ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Berkati juga anak-anak kami yang harus memulai pembelajaran dengan pembelajaran jarak jauh, supaya mereka tekun, mereka setia. Berkati para pemimpin bangsa kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya mereka yang mau berkontribusi baik dengan takut akan Tuhan untuk bangsa dan negeri ini. Biarlah itu Tuhan ganjar dengan sukacita. Berkati pula, ya Tuhan, upaya-upaya yang dilakukan para pemimpin bangsa kami untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dengan segala varian yang ada di dalamnya, ajar kami untuk patuh, taat, dan setia pada protokol kesehatan sebagai bentuk juga upaya kami meneladani Yesus yang taat pada aturan. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Namun jangan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan di dalam Yesus pula bersama-sama kami berdoa seturut dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati.